tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif. Maksudnya ketika kita mau membuat P5 itu bukan berbicara kognitif saja, tetapi sikap dan perilaku harus sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Sehingga masalah yang kita bahas bukan hanya berbicara tentang diri kita saja, lingkungan, tetapi juga masalah-masalah up to date di mancanegara. Namun nanti ada namunnya, ya. Namunnya apa? Yang ini harus berkaitan atau relevan dengan sekolah yang kita diami, seperti itu. Sebab ketahui bahwa P5 itu adalah kokurikuler, bukan intrakurikuler, ya. Pada dasarnya ketika bicaranya kokurikuler berarti itu tanggung jawab dari seluruh sekolah, ya, mulai dari pemangku kepentingan, kepala sekolah, pengawas, guru dan sebagainya, bahkan orang tua juga apalagi, ya. Lalu kenapa tema ini ada Kenapa P5 ini ada? Itu untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni bahwa salah satu sarana pencapaian P3 profil pelajar Pancasila itu adalah kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Nah, kesempatan untuk menjawab isu-isu global itu harus sesuai dengan tahapan siswa, ya, sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhan dari siswa. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada undang-undang yang mendasarinya, yakni ketika kegiatan kokurikuler itu berbasis proyek dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sangat tidak berkaitan sama sekali dengan mata pelajaran. Misalnya begini, di SMA 3 kami memiliki sedikit permasalahan, yakni tentang kompetisi yang mulai tidak sehat, misalnya seperti itu. Kompetisinya seperti apa? Misalnya anak-anak ingin menjadi juara dan sebagainya, akhirnya mereka menggunakan hal-hal yang tidak sesuai, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan proyek profil pelajar Pancasila, yakni satu, untuk ada anak-anak yang melakukan penelitian tentang bagaimana mental healing agar mereka itu bisa menjadi orang-orang yang survive di sekolah, ya, tanpa harus menginjak orang lain. Nah, itu akhirnya kami ambil temanya bangunlah jiwa dan raganya. Jadi Ibu dan Bapak ketika menentukan tema, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu kebutuhan sekolah. Jadi tidak langsung disebutkan, wah yang ramenya apa nih untuk tujuannya pameran proyek atau panen karya, bukan seperti itu, tetapi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, tahun kemarin atau tahun 2022 SMA 3 mengambil 3 tema, ya, bangunlah jiwa dan raganya, gaya hidup berkelanjutan, dan rekayasa teknologi untuk NKRI. Seperti itu. Karena kenapa kami ambil 3 tema? Kebetulan kami nanti akan dijelaskan pula. Ada sekolah yang siap, ada sekolah yang berkembang, ada sekolah yang mahir. Kebetulan sekolah kami itu visi dan misinya adalah sekolah yang berbasis riset, sehingga untuk melakukan penelitian dan sebagainya kami sudah terbiasa. Akhirnya karena sudah mahir, maka sekolah kami kelas 10 langsung mengambil 3 tema. Dan tidak harus semua orang menggunakan 3 tema itu, kecuali Bapak dan Ibu menganggap bahwa sekolah tersebut memang sudah mahir, sudah saatnya untuk melakukan 3 proyek dengan 3 tema. Apakah dalam 1 proyek atau 3 proyek boleh cuma 1 tema? Boleh-boleh saja, selama tema itu belum tercapai apanya, tujuan karakternya.
Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dirancang terpisah dari intrakurikuler. Itulah kenapa modul proyeknya harus dipisahkan, karena memang tujuannya juga berbeda, yakni tujuannya untuk mencapai karakter. Ya. Lalu satuan pendidikan juga dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja. Nanti ada salah satu contoh dari SMA Negeri 3 Bandung. Kebetulan saat itu proyek profil pelajar Pancasilanya diterapkan di kelas 12, padahal waktu itu kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Saya mencoba untuk menerapkannya bekerja sama dengan dunia yang lain, yakni karena anak-anak merasa bahwa kami butuh di kelas 12 itu menjadi pemilih pemula yang cerdas. Lalu kemudian mereka melakukan penelitian, melakukan kampanye dan sebagainya untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana menjadi seorang pemilih pemula. Seperti itu. Nanti Ibu dan Bapak akan lihat contohnya. Ini prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah utuh atau holistik, yakni keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu. Jadi ketika ada isu, Ibu dan Bapak sebagai fasilitator, sebagai guru, mengajak anak-anak untuk mengetahui isu itu secara utuh. Jadi bukan hanya dari pihak ibu saja. Contohnya saya pernah mendampingi salah satu SMA negeri di Bekasi. Ketika mereka melakukan P5, saya tanya anak-anaknya membuat tema tentang apa ya, kearifan lokal katanya. Terus kenapa memilih tema kearifan lokal? Karena saat ini anak-anak tidak tahu kue-kue tradisional. Oke, terus apa yang ibu lakukan? Saya bilang kepada anak-anak, ayo kita buat kue dodongkal katanya. Oke, saya langsung tanya kepada siswanya, nah, menurut kamu itu masalah atau isu nggak kue dodongkal? Enggak sih Bu, kebetulan aja saya disuruh seperti itu oleh guru saya. Oke, ini adalah sesuatu yang salah. Karena yang disebut dengan utuh adalah isu yang holistik yang dirasakan oleh anak dan harus dipecahkan. Makanya selain holistik juga kontekstual, yakni menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajarannya. Jadi kalau itu bukan masalah siswa, bukan juga masalah orang tua, juga bukan masalah sekolah, tidak usah dijadikan proyek. Itulah hal yang salah kaprahnya. Seperti itu. Lalu kemudian harus berpusat pada peserta didik. Murid menjadi subjek. Guru sebaiknya menjadi fasilitator. Di sekolah kami ada yang mengatakan seperti ini. Memangnya guru PAI bisa jadi fasilitator? Yang jago itu guru IPA. Oke, pertanyaan saya. Memangnya fasilitator itu untuk jadi siapa Bu? Saya tanya kepada guru IPA. Ya kan harus pintar membuat apa, pintar melakukan apa, merancang sebuah penelitian. Oke, pertanyaannya gini. Fasilitator itu sebetulnya fungsinya sebagai apa Bu? Minimal fasilitator itu mampu men-trigger apakah anak punya masalah atau tidak. Itu fasilitator. Lalu kemudian memberikan sedikit atau kalau bisa sih banyak gitu ya, solusi-solusi. Atau minimal memberikan petunjuk. Nah, apa masalah kamu? Ya, kalau di SMA 3 tadi hampir 70% anak-anak itu merasa, saya itu merasa berat di sekolah ini, akhirnya kami butuh mental health, katanya kesehatan mental, bahwa 24 jam kami ditanya oleh siapapun, apakah Anda sudah belajar? Contoh begini katanya, setengah 7 sampai jam setengah 4 mereka belajar di sekolah. Setelahnya mereka les sampai jam 8 malam. Pulangnya masih ditanya oleh orang tua, kamu udah belajar belum? Akhirnya menurut kami katanya, kami tuh sakit. Kapan kami belajar? Kapan kami bermain, belajar melulu. Nah, ternyata yang menurut kita baik belum tentu baik menurut anak. Fasilitator sebagai fasilitator apa tugasnya di sana? Fasilitator memberikan pemantik-pemantik kepada mereka. Kira-kira menurutmu apa yang kamu harapkan? Saya berharap bahwa saya selain belajar
kesimpulannya, mental health yang diharapkan oleh anak-anak adalah bagaimana secara psikis mereka bahagia. Seperti itu. Jadi fasilitator bisa oleh semua orang kan ya, tidak harus yang jago apa tidak begitu. Tapi kalau misalnya fasilitatornya jago juga, itu lebih keren gitu. Lalu kemudian eksploratif, yakni membuka ruang belajar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Nah, ini memiliki area eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi pelajaran. Artinya kita bukan berbicara tentang mata pelajaran apapun. Kalau misalnya selama ini ketika rekayasa teknologi adalah milik guru TIK, adalah milik guru MIPA, ya seperti itu tidak seperti itu. Saya percontohkan sedemikian rupa. Contoh, kemarin saya kena RAS. Saya secara pribadi kena RAS. Diambil tabungan saya hanya karena saya mengklik sebuah link APK. Betul kan Ibu dan Bapak? Pertanyaannya, apakah itu hanya diketahui khusus untuk guru TIK saja, khusus untuk guru MIPA saja? Tidak. Masalah ini harus diketahui semua orang sehingga saya tidak bodoh lagi. Kan begitu? Sehingga dalam hal ini eksploratif adalah permasalahannya tidak terfokus pada ini mata pelajaran siapa. Enggak begitu. Semua orang mengalaminya kok. Itu ya P5 itu. Lalu kemudian miskonsepsi yang terkait proyek penguatan profil pelajaran Pancasila adalah ini miskonsepsinya. Ada yang selalu mengatakan bahwa tujuan pembelajarannya dirumuskan secara mandiri dengan hanya menyasar pada level dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Ada yang bilang cuma yuk kita buat aja tujuannya sendiri. Tidak begitu Ibu dan Bapak. Tujuannya itu sudah ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila ya, seperti ini. Bapak dan Ibu sudah punya kan ya? P3 tinggal dibuka, tujuannya ada semuanya. Seperti itu. Lalu kemudian mati ya? Oke. Kegiatan terintegrasi dari berbagai mata pelajaran itu adalah miskonsepsi lagi. Ada yang mengatakan silakan mata pelajaran ini berkolaborasi. Tidak. P5 bukan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Kemudian wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam galeri karya. Itu juga miskonsepsi yang ketiga yang salah. Tidak ada yang seperti itu, ya. Jadi ketika anak-anak tadi bermasalah dengan mental health, lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Boleh kita adakan atau panen karyakan, mereka minimal memberitahukan apa yang mereka lakukan, perbaikan-perbaikannya seperti apa dan sebagainya, berupa kampanye-kampanye, itu juga merupakan sebuah proyek. Sehingga proyek itu bisa dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama, boleh produk, tapi lihat dulu temanya apa. Kira-kira kalau rekayasa teknologi harus ada produknya atau tidak? Karena tidak selalu rekayasa teknologi juga harus ada produk. Mungkin boleh jadi ada sebuah yang sifatnya saran-saran saja, ya seperti itu. Kemudian ada juga yang berupa pengorganisasian, misalnya membentuk organisasi diskusi untuk melepaskan kelelahan dalam hatinya. Atau juga ada yang disebut dengan podcast, atau juga ada yang disebut dengan curhat dong, kayak mama dede seperti itu. Itu namanya adalah pengorganisasian sebuah diskusi. Ada juga yang diorganisasikan melalui sebuah proses. Kemudian assessment project menyasar tema dan produk, bukan pada kompetensi sasaran. Ini juga adalah miskonsepsi yang selanjutnya. Karena banyak yang ketika dibuatkan sebuah produk, misalnya produknya adalah poster, yang dinilai adalah posternya, bukan masalah bagaimana proses pembuatan poster, ya, di mana kita menyasar dimensi profil pelajar Pancasilanya yang berupa kerjasamanya, saling menghormatinya dan sebagainya, seperti itu. Baik.
Nah, ini miskonsepsi kegiatan integrasi. Konsep yang benarnya adalah kegiatan lintas disiplin ilmu yang berada di luar pelajaran. Kemudian miskonsepsi tentang apakah kegiatan proyek profil pelajar Pancasila itu menghasilkan sebuah produk. Konsep yang benarnya adalah produk akhir proyek profil pelajar Pancasila bisa berupa aksi atau kampanye dan tidak harus diakhiri oleh sebuah pameran. Lalu kemudian miskonsepsi tentang asesmen proyek menyasar tema dan produk bukan pada kompetensi sasaran. Konsep yang benarnya adalah asesmen fokus menyasar rumusan kompetensi profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, yang paling sulit adalah menyiapkan ekosistem sekolah. Ibu dan Bapak mau tidak mau, sebelum Ibu dan Bapak membentuk komite pembelajaran atau fasilitator dan sebagainya, ternyata kita harus menyamakan persepsi, minimal menyatukan persepsi di antara teman-teman kita, karena mereka masih beranggapan bahwa proyek profil pelajar Pancasila itu adalah proyek mata pelajaran. Itu yang harus kita selesaikan dulu. Yang harus kita ajarkan atau kita ajak kepada rekan-rekan kita adalah berpikiran terbuka, senang mempelajari hal yang baru. Kalau tidak senang mempelajari hal yang baru, sudah dipastikan akan menjadi negatif vibes buat kitanya ya. Kemudian kolaboratif. Yang dimaksud kolaboratif itu, Ibu dan Bapak, sesuatu yang berbeda ya. Kalau sesuatu yang sama itu sulit untuk berkolaborasi. Contoh, Ibu dan Bapak bisa berkolaborasi antara suami dan istri karena berbeda. Akhirnya punya anak. Coba kalau misalnya Bapak dengan Bapak bisa berkolaborasi, menghasilkan apa? Begitu pula Ibu dan Ibu. Makanya yang disebut dengan kolaboratif diantaranya adalah kerjasama karena kita sesuatu yang berbeda, saling mengisi dari kelemahan maupun kelebihan itu. Lalu kemudian kepala satuan pendidikan. Nah, ini peran pemangku kepentingan. Kepala sekolah itu yang paling utama. Jadi mindset yang harus diubah terlebih dahulu adalah kepala sekolah, lalu ada pendidik dan juga pengawas. Ini adalah pemangku kepentingan yang paling penting dalam P5-nya. Oke, apakah di SMA 3 pernah bermasalah? Pernah Bu, terutama mohon maaf nih, saya bukan ngomongin ya, mohon maaf para pengawas kami itu tidak mengerti tentang hal ini. Sehingga ketika jangankan berbicara tentang P5, modul ajar aja ya, ketika kita hanya menyebutkan 3 komponen saja langsung dibilangnya salah. Ini salah, harusnya begini, langsung gitu, karena belum berubah mindsetnya. Mudah-mudahan ketika pengawas, kepala sekolah dan sebagainya sudah mulai membuka diri, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alur perencanaan proyeknya tentu ini Ibu dan Bapak mungkin sudah mengetahui ya, harus membentuk dulu tim proyeknya dan sebagainya. Saya akan berbicara tentang apakah terjadi kesulitan di SMA Negeri 3 Bandung. Banyak kesulitannya. Namun ya, intinya adalah jangan pernah menyerah. Yang namanya sebuah perubahan itu tidak mudah untuk kita perjuangkan, tetapi dengan tekad yang luar biasa, dengan ketangguhan kita ya, terus berbicara tentang bagaimana caranya untuk mengajak mereka berubah bersama-sama dan kemudian menerima